Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling yaut di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, biasanya kan kita konten-konten tentang dunia mobil bekas ya. Kalau nggak modifikasi, restorasi, repaint, jual beli, nge-review stok mobil. Nah kali ini kita hadirkan lagi unit yang ada di sebelah saya ini. Unit Favorito, apalagi kalau bukan Innova V Diesel Reborn. Nah ini unit mobil cukup antik. Kenapa saya bilang cukup antik? Karena unit mobil kilometer rendah. Ini mobil tahun 2018, V diesel warna hitam, kilometer baru 70.000. Yuk bayangin aja mobil diesel ya, dengan usia 8 tahun, baru 70.000, berarti per tahun itu nggak jalan sampai 10.000 kilo. Yuk mau cari di mana lagi Reborn V diesel yang kilometer rendah seperti ini? Apalagi nih keistimewaannya adalah sudah upgrade beberapa modifikasi. Ada beberapa yang nanti akan kita review. Penasaran teman-teman? Yuk tonton full review video kali ini dari awal sampai akhir. Di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini unit Innova Reborn V Diesel 2018 Matic warna hitam, salah satu stok jualan kami. Jadi unit mobil ini ketika kami dapat, di sini langsung kita treatment pertama untuk dilakukan service general check up dari bagian mesin, kaki-kaki, rem 4 roda. Nah unit mobil ini kilometer rendah 70.000, dikomparkan 8 tahun, berarti mobil ini setahun tuh nggak ada jalan 10.000 kilo ya. Jadi terhitung low KM untuk kelasnya mobil diesel. Karena kalau kita komparkan 70.000 dibagi 8 tahun itu hanya sekitar 8.000-an kilo per tahun. Nah di sini unit mobil itu sebenarnya kalau melihat riwayat penggantian olinya itu belum waktunya ganti oli. Masih ada sisa 2.000-an kilometer. Tapi di sini biar nanti pembeli kami itu mempunyai riwayat service record terbaru, di sini kita lakukanlah yang namanya service general check up. Pasti untuk spare part yang kita ganti adalah oli mesin. Di sini oli mesin kita menggunakan oli original Thailand merek PTT, di mana oli tersebut sudah terkenal kualitasnya. Speknya lebih tinggi daripada oli TMO bawaan dari Toyota. Setelah itu kita juga mengganti seperti filter oli, filter solar juga kita ganti, dan di sini nanti di akhir kita lakukan di bagian mesin untuk purging diesel untuk membersihkan nozzle dan injektor. Untuk rem 4 roda kita cek aman, jadi cuman kita lakukan servis rem 4 roda saja. Nah untuk kaki-kaki juga semuanya aman ya, ball joint, tie rod, terus worm, shock breaker, semuanya aman, tidak ada spare part yang perlu peremajaan. Jadi di sini teman-teman bisa menilai sendiri, walaupun ini mobil dengan kondisi nggak ada PR sama sekali ya di bagian mesin, rem, kaki-kaki, tapi di Garasi Mobil Semarang tetap harus memasuki qualified untuk divisi bengkel mesin, dicek semuanya agar nanti ketika kita serahkan pembeli baru, unit pasti siap pakai. Setelah selesai project dari divisi bengkel mesin, unit mobil ini akan lanjut untuk kita lakukan proses pencucian kolong-kolong bawah. Jadi di sini nanti kolong-kolong dari mobil ini kita lakukan proses cleaning ya. Proses cleaning pada kolong-kolong bawah ini kita menggunakan semprotan tekanan tinggi. Jadi untuk merontokkan kotoran-kotoran itu kita semprot air tekanan tinggi dan nanti kita spray menggunakan alat obat kerak ya. Jadi obat kerak nanti kita spray semuanya agar kotoran-kotoran coklat-coklat itu rontok semua. Setelah itu nanti kita sikat, kita bersihkan, dan di finishing akhir nanti kita semprot ulang dengan air bersih. Jadi seperti inilah treatment di tahap penjualan berikutnya.
Jadi nggak cuman eksterior, interior ataupun mesin aja yang kita lakukan proses salon detailing. Hal yang tidak terlihat oleh mata kita bersihkan. Jadi di sini teman-teman itu bisa menilai, oh seperti ini ya kualitas garasi mobil Semarang, dan berani mendokumentasi detail. Nah kalau mobil yang saya jual ini ya, dia ada karat atau kropos, gak mungkin toh bosku saya berani memvideokan bagian kolong-kolong bawah ini, karena memang di sini tuh saya jualan mobil itu nggak cuman nyari untung semata ya, saya tuh nyari kepuasan batin, kepuasan tersendiri. Kalau dapat unit mobil bagus, saya tayangkan, saya jual dengan proses seni penjualan seperti ini, itu tuh kayak punya kepuasan tersendiri. Jadi bener-bener kalau memang barang saya bagus, ya udah tontonkan aja biar orang itu semua nonton ini loh kualitas dari mobil garasi mobil Semarang. Jadi seperti itu. Nah nanti setelah selesai dari proses cuci kolong bawah ini, kita akan lanjut di finishing akhir untuk proses salon detailing eksterior, interior hingga ruang mesin. Karena memang untuk kondisi unit mobil ini dari awal kita dapat itu bener-bener minim PR. Jadi cuma kita treatment ringan seperti ini, treatment servis, treatment cuci kolong, hingga treatment salon detailing. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Oke, jadi di sini tuh untuk body cat dari mobil Ribbon ini tuh full original. Nanti kita akan ukur ya ketebalan body catnya di video setelah ini. Nah di sini tuh body cat kemarin itu kita lakukan proses PDR atau paintless stain remover untuk mengembalikan peyok-peyok atau deki-deki tanpa harus melalui proses pengecatannya, proses PDR paintless stain remover. Jadi di sini body cat sudah kembali bagus dengan proses tersebut, makanya akan lanjut kita proses untuk salon detailing. Nah proses salon detailing yang kita lakukan untuk eksterior body, kita melakukan proses pemolesan 3 step poles body cat dengan kompon-kompon premium ya. Kami menggunakan kompon 3 step, ada kompon Menzirna grade 1000 untuk pemolesan step pertama. Apabila body cat itu keraknya membandel atau keraknya tebel, kita poles menggunakan kompon Menzirna grade 1000 ya, dengan karakter agak kasar. Terus untuk kompon step kedua kita menggunakan kompon coating factory dengan karakter sedikit halus, dan finishing akhir untuk pemolesan kita menggunakan Maguire Ultra Polishing Wax. Nah di situ 3 step body poles pada pengerjaan kami, kita menggunakan bahan-bahan premium. Nah setelah itu untuk eksterior kita juga membersihkan seperti kerak-kerak yang membandel di sela-sela pintu, sela tutup bahan bakar, sela pipit kaca, sela emblem. Itu nanti kita bersihkan dengan obat kerak khusus ya. Serta di bagian kaca juga kita treatment cleaning menggunakan obat jamur kaca khusus ya. Jadi seperti itu untuk proses di eksterior. Nah di interior kita bongkar jok 3 baris, kita bersihkan lantai bawah, kita bersihkan jok, kita bersihkan plafon, dashboard, door trim, semua panel interior kita bersihkan. Nah di akhir ruang mesin juga kita treatment menggunakan obat khusus ruang mesin. Nah di sini nanti teman-teman bisa melihat step by step dari tim salon detailing kami hingga proses akhirnya. Fisik jual beli dan jasa pencarian mobil bekas garasi mobil Semarang mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini kita akan nge-review, nginspeksi mobil kita sendiri. Jadi di sini teman-teman itu udah gak usah lagi pakai jasa inspektor, karena beli mobil di garasi mobil Semarang, kita inspeksi mobil kita sendiri. Apakah mobil ini body catnya original atau tempulan atau repaint. Nanti kita akan bahas semuanya dengan alat-alat. Jadi di sini kita pakai by data bosku. Nah sekarang kita akan mereview dahulu di bagian ruang mesin ya. Nah di sini teman-teman lihat sendiri kondisi ruang mesin yang bersih dan clean ya. Spidol marking checklist pabrikannya di sensor MAF sensor, di baut selang radiator, semuanya masih ada semua di baut-baut selang ya. Jadi kilometer rendah ini tidak cuman angka, dibuktikan nyata dengan kondisi penampakan ruang mesin yang
istimewa, top ciamik bosku. Ya. Nah di sini aman tanpa adanya ngobos. Kalau ribon pasti ada penguapannya sedikit ya, itu wajar. Kita buka tutup olinya. Minta tolong dulu Pak Iwan buka tutup oli bisa enggak? Soalnya tutup olinya dibuka berat. Bisa enggak Pak Iwan? Oke, jadi di sini tutup oli kita buka. Nah, kita tes. Kita tes. Aman ya bosku ya. Kita tes. Tidak ada punceratan oli bosku. Aman Sulaiman. Kalau mesin Ribbon 2GD itu tetap ada ciri khasnya, penguapannya sedikit. Apalagi ini menggunakan oli diesel tipe 1030. Jadi seperti itu. Nah, di sini setelah kita nge-review nih bagian penampakan ruang mesin, kita juga nge-review nih dari baut kap mesin yang belum pernah bongkaran ya. Baut kap mesinnya belum pernah bongkaran. Ini kondisi kap mesin original. Nanti kita cek ketebalan body cat dari sisi sini dulu. Sebelum itu kita lihat juga kondisi dari tulangan depan. Bullhead. Bullheadnya utuh ya. Kode seri bullhead, apron utuh. Apron utuh, bullhead utuh. Cross member bawah itu, di bawah itu ada besi namanya besi cross member ya. Itu aman. Jadi di sini indikasi bodi depan bebas laka sudah kita jabarkan. Tapi kalau teman-teman kurang percaya, nanti kita akan ukur ketebalan body cat dari kap mesinnya. Sebelum kita mengukur ketebalan body cat, di sini kita akan melakukan cek untuk kesehatan aki ya. Ini aki sehat apa enggak, udah mulai tekor apa enggak, dinamo pengisiannya bagus apa enggak. Kita cek dengan alat ini. Oke, kita cek, enter 12 volt, baterai capacity. Oke, kita quick test. Nah, di sini terbaca aki 14 volt, grid, pengisian 100%. Semuanya normal. Nah, di sini kita bicara pakai data, bosku. Nah, sebelum kita mengukur ketebalan body cat, di sini kita akan mengukur juga untuk suhu AC. Nah, ini suhu AC di 4 derajat ya, dingin. Terus kita juga melakukan penyekanan nih. Ini sebelumnya sudah kita scan semuanya normal. Kita scan ulang lah biar teman-teman tahu ya. Deteksi cerdas. Nah, untuk alat scan-nya itu udah nancap ya di ECU tuh. Alat scan Ting Diag 2 sudah nancap di soket ECU. Nah, di sini kita scan semuanya. Apabila ada malfunction akan terbaca di sini dari airbag, CM, AC, ABS, HMAT, semuanya normal ya. Tidak ada malfunction. Nah, di sini kita pakai by data. Selanjutnya kita akan mengukur ketebalan body cat mobil ini. Apakah mobil ini catnya full original atau pernah repaint. Nanti kita akan bisa baca ya. Ini kita punya alat ketebalan cat. Kita ukur semuanya. Karena kalau original itu rata-rata di 0,19, 0,18, 0,2, toleransi 0,3. Kita pertama ukur di bagian kap mesin dulu. 0,21 bosku ya. Data sini 0,2. Bagian apa? Ujung dari kap mesin ya. 0,2 ya. Original ya ini. 0,2 ya. Lanjut ke sisi fender. 0,2. 0,19 tipis. Pilar atas. 0,2 tipis. Pilar atas, atap 0,2. 0,19. Rata-rata di 0,18, 19, 0,2. Rata-rata di angka segitu 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. 0,2. Lanjut di bagian bagasi. Nah, kalau bagasi ini pernah nabrak nih sisi sini, pastinya kan repaint atau dempulan ya. 0,2. Nah, di sini kan nggak bisa nipu. Kita pakai by data. 0,2. 0,2. Selain teman-teman ngelihat dari body catnya, pernisnya itu jeruknya masih sama apa enggak, kalau kalian paham, enak nontonnya. Kalau kalian nggak paham ya kita pakai by data seperti ini. Jadi seperti itu ya.
Terus ke bagian sisi lambung belakang 0,2, 0,2, tas 0,2, tas lagi 0,2 ya, ini by data ya. Mau nyari di mana bosku? Ribbon 2018, berarti kalau dikomparkan kan sekarang usia Ribbon ini sudah 2018 sampai 2026, berarti 8 tahun ya bosku ya. 8 tahun tapi kondisi kilometer rendah, full antik, full modif. Nah di sini sudah kita jabarkan bahwasanya body cat semuanya 0,1, 0,2, full original body catnya. Ya teman-teman bisa menilai sendiri. Selain itu scanning komputer, suhu AC, dan juga pengecekan aki dan dinamo pengisiannya semuanya normal. Istimewa ya. Oke bosku, jadi tadi di awal video teman-teman sudah melihat proses by proses dari unit Innova Ribbon V Diesel kali ini ya. Nah di sini ketika kami dapat mobil bekas ini dengan kekurangannya, ketidaksempurnaannya, kita sempurnakan sebaik mungkin. You mau cari di mana lagi Innova Ribbon V Diesel tahun 2018 dengan kilometer 70.000 full modifikasi. Nah ini unit mobil sudah ready dan di video sebelumnya juga sudah kita perlihatkan bagaimana kualitas garasi mobil Semarang dalam memproses mobil bekas. Pertama, ini mobil kemarin itu kita lakukan proses paintless dent remover. Jadi kita kembalikan deki-deki atau peyok-peyok pada body cat tanpa harus melakukan proses pengecatan. Tapi mohon maaf banget, ketika proses PDR atau paintless dent remover kemarin tidak sempat terdokumentasi video. Ini kemarin itu ada sekitar 30 titik ya, yang kita sempurnakan tanpa harus ngecat atau dempul menggunakan proses PDR. Makanya itu di video ketika kita ngukur ketebalan cat rata-rata di 0,1, 0,2 itu original body cat. Jadi seperti itu. Nah setelah itu mobil ini kita lakukan proses service general check up, penggantian oli mesin, filter oli, purging, pengecekan rem, pengecekan kaki-kaki, semuanya kita cek. Overall semuanya aman. Jadi pembeli kami itu beli mobil ini udah dapat riwayat servis pegangan baru. Nanti bisa dilakukan servis kembali 5.000 km berikutnya. Setelah itu kita cuci kolong-kolong bawah dan kita salon detailing. Nah istimewanya mobil ini ada beberapa modifikasi yang sudah teraplikasikan. Nanti kita akan bahas apa saja modifikasinya. Sebelum itu, di sini teman-teman sudah melihat ya eksterior bodinya yang mulusnya minta ampun, kinclongnya. Setelah kita lakukan proses salon detailing. Nah, body catnya ini teman-teman bisa lihat, bisa buat ngaca bosku. Bisa buat ngaca ya. Jadi benar-benar kondisi body cat mobil ini full antik original, ori cat pabrik bosku. Nah, ini mobil lampu dimnya itu lampu proji, headlamp dan fog lamp sudah dimodifikasi proji. Jadi ini headlampnya bawaan 2018 kan dia sudah lensa cuman lampu dekat. Nah di bagian sisi sini diganti proji, di bagian fog lamp diganti proji. Yuk kita tes dim-dim. Nah, jadi di sini teman-teman itu udah nggak usah modifikasi lampu lagi karena sudah dimodif proji, double proji ya di bagian fog lamp dan headlamp. Dim-dim. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri. Jadi di sini untuk sistem pencahayaannya sudah terang bosku. Jadi sistem pencahayaannya sudah terang. Jadi teman-teman nggak usah bingung. Nah di sini modifikasi kita sertakan. Jadi seperti itu. Oke, setelah kita nge-review kondisi eksterior body di mana body catnya banyak originalnya dan sudah ada modifikasi di bagian proji depan. Selanjutnya kita akan membahas di kondisi ban ya. Ini ban tahun 2023 kondisi masih tebal 90% ya. Kondisi masih tebal 90%. Tahun 2023. Bentar kita cari tahunnya. 2024 sorry ya. 2024 itu. Ya ini 2024 ya. Oke. Terus selanjutnya modifikasi apa lagi Mas Robi yang sudah teraplikasikan di mobil ini? Nah, ini mobil sudah ada kamera
dashcam ya ini ya. Sudah ada dashcam. Dan juga pintu bagasi otomatis. Ya, cakep ya. Jadi sudah pintu bagasi otomatis, bosku. Dan ini apabila teman-teman ingin menutup ya tinggal pencet aja. Oke, cakep ya. Nah, modifikasi selanjutnya yang terpasang pada mobil ini adalah ada dashcam ya. Ini dashcamnya, ini kamera dashcam. Kalau ini kamera mundur bawaan original tipe V ya. Ini kamera mundur tipe V, ini kamera dashcam. Buktinya mana Mas Robi? Yuk kita perlihatkan buktinya di bagian sisi depan ya. Nah ini, sudah ada kamera dashcam. Kamera dashcam depan dan juga belakang. Tidak saya lepas, saya sertakan. Lumayan ini harga sekitar 2 juta bosku. Jadi seperti itu ya. Oke. Dan kilometer dari mobil ini kita kasih lihat di kilometer 73.000. Nah, di sini kita lanjut akan nge-review di bagian interior mobil ini ya. Nah, interior mobil ini kita akan nge-shoot dari bagian sisi belakang kiri aja. Biar enak ya. Kita akan nge-shoot dari sisi bagian belakang kiri. Nah, ini teman-teman kita shoot. Ciri khasnya tipe V ya. Dengan ambient light atas, meja makan di bagian belakang jok depan ya. Terus AC digital, setir sudah ada tombol setirnya. Nah, di sini juga sudah ada modifikasi di bagian jok cover ya. Jadi ini jok sudah di cover. Teman-teman bisa lihat ya, ini sudah di cover, bahannya premium, bagus. Jadi ini sudah ada coveran joknya. Jadi teman-teman nggak usah cover lagi ya. Jadi di sini jok sudah di cover. Dan ini sudah ada turbo timernya ini. Ini turbo timer ya. Sudah ada turbo timernya. Nah ini desain joknya elegan ya. Teman-teman bisa lihat. Kondisi panel woodnya mewah tipe V ya. Dan lantai bawah juga sudah di cover ya. Lantai bawah sudah di cover. Jadi ada beberapa tambahan modifikasi di mobil ini yang sudah teraplikasikan. Selain Pro-G, dashcam, cover jok 3 baris ya, serta pintu bagasi otomatis. Jadi benar-benar mobil yang kita jual itu siap pakai. Terus kali ini kita akan membahas dari kelengkapan-kelengkapan mobil ini ya, serta apa saja kemarin yang kita lakukan servis ya. Jadi di sini kita mengganti oli mesin menggunakan PTT tipe 1030 diesel common rail. Kalau ganti filter oli itu minimal itu 7,5 liter. Jadi ini kemarin kita ganti oli sekitar 7,5 liter. Terus kita ganti filter solar. Kita filter solarnya menggunakan merek Astra Autopart ya. Terus brake cleaner untuk servis rem 4 roda dan kita lakukan proses diesel purging. Nah di sini kelengkapannya full set, nota-nota servis semuanya ada. Dan kunci ada 4. Kunci alarm nih 1, 2, 3, yang satu biasa. Buku manual, buku servis semuanya lengkap sekali ya bosku ya. Jadi kelengkapannya full set, recordnya jelas ada, nota servis, buku servis semuanya lengkap, tercatat lengkap, record di Toyota. Oke, jadi di sini kita tutup dulu bagasinya. Jadi kurang lebih seperti itu review singkat dari Innova Reborn V Diesel ini. Sudah kita bahas kupas tuntas. Buat teman-teman yang minat, silakan hubungi WhatsApp aja yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.